Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tatap maya di Zoom ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tentang bangun datar. Perkenalkan, nama saya Suci Sukma Purwandini. Di sini saya bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun dari kelompok 2 ini, ada Andinda Nala Puspita Rizkia dengan NPM 20 506 0047, Nabila Kintara 20 506 0045, Elvina Rahmati Suroso 20 50 664, Talita Intan Narulita dengan NPM 20 50 671, dan Preti Cinta dengan NPM 20 50 674. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilahkan langsung saja. Baik, saya akan membahas tentang pengertian bangun datar. Bangun datar merupakan salah satu topik yang mempelajari objek atau bentuk. Bangun dua dimensi merupakan bangun yang memiliki keliling dan luas, tetapi tidak memiliki isi atau volume. Bangun datar banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Preti Cinta. Pada Preti Cinta saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian bangun datar menurut para ahli. Yang pertama ada Imam Roji, 1997. Bangun datar adalah bangun dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Yang kedua, Elfawati, 2012-201. Bangun datar adalah ilmu yang berhubungan dengan pengenalan bentuk dan pengukuran. Yang ketiga, Sinaga DKK 2013-300. Bangun datar yang memiliki 4 sisi disebut segi 4, sedangkan bangun datar yang memiliki 3 sisi disebut segitiga. Ada juga menurut Julius Hambali, Siskandar, dan Muhammad Rohmat, 1996. Bangun datar adalah bangun yang rata yang mempunyai 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi atau tebal. Ada juga menurut Rahaju, 2008-252. Bangun datar adalah bangun yang mempunyai 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi dan tebal. Kemudian bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Bangun datar telah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh penerapannya yaitu bentuk ubin yang menyerupai bangun persegi dan sisi meja menyerupai bentuk persegi panjang.
Selain itu, ketika kalian bermain layang-layang, objek layang-layang menyerupai bangun layang-layang dan masih banyak penerapan bangun datar yang lainnya. Konsep terkait keliling dan luas bangun datar juga banyak diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Nah, selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Jenis-jenis bangun datar. Jenis-jenis dari bangun datar ada beberapa, yaitu yang pertama persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki sisi berhadapan sama panjang dan memiliki 4 titik sudut. Yang kedua yaitu persegi. Persegi adalah bangun datar yang berbentuk dari 4 buah sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Yang ketiga yaitu layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing pasangan sama panjang dan saling membentuk sudut. Yang keempat yaitu ada jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya dan memiliki 2 pasang sudut yang sama besar dengan sudut hadapannya. Yang kelima yaitu lingkaran. Lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang dalam jarak tertentu yang disebut dengan jari-jari dari suatu titik yang disebut dengan pusat. Yang keenam yaitu belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 rusuk yang sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Next. Yang ketujuh yaitu trapesium. Trapesium adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 rusuk, di antaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Jenis-jenis dari trapesium yaitu yang pertama ada trapesium sembarang, yang kedua ada trapesium sama kaki, yang ketiga ada trapesium siku-siku. Nah, yang terakhir ada segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibentuk oleh 3 sisi berupa garis lurus dan membentuk 3 sudut. Selain memiliki 3 sisi atau rusuk dan sudut, sifat yang dimiliki segitiga memiliki besar sudut 180 derajat. Jenis-jenis segitiga menurut panjang sisinya terdapat 3 jenis segitiga, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Menurut besar sudut terbesarnya, segitiga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adinda. Baik, sifat dan rumus bangun datar. Yang pertama, persegi. Persegi memiliki sifat 4 sisi yang sama panjang atau 2 pasang sisi yang sejajar. Yang kedua, mempunyai 4 sudut siku-siku. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Dan rumus luas persegi yaitu S dikali S sama dengan S pangkat 2. Dan rumus keliling persegi yaitu K sama dengan 4 dikali S dengan keterangan S adalah panjang sisi. Yang kedua yaitu persegi panjang. Persegi panjang memiliki sifat yang pertama, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Yang kedua, keempat sudutnya siku-siku. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Dan rumus luas persegi panjang yaitu L sama dengan P dikali L. Dan rumus keliling persegi panjang yaitu K sama dengan 2 dikali P ditambah 2 dikali L sama dengan 2 dikali P ditambah L. Dengan keterangan P adalah panjang dan L adalah lebar. Selanjutnya yaitu segitiga. Segitiga mempunyai beberapa macam. Yang pertama segitiga sama sisi, yang mempunyai sifat ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar yaitu 60 derajat. Yang kedua, segitiga siku-siku yang mempunyai sifat memiliki sudut terbesarnya. Yang kedua yaitu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki sifat sudut terbesarnya adalah sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Yang ketiga yaitu segitiga sama kaki yang memiliki sifat 2 dari 3 sisinya sama panjang dan memiliki sepasang
sudut yang sama besar. Yang keempat yaitu segitiga lancip, yang mempunyai sifat ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Yang kelima yaitu segitiga sembarang, yang mempunyai sifat ketiga sisinya tidak sama panjang dan ketiga sudutnya tidak sama besar. Yang keenam yaitu segitiga tumpul, yang memiliki sifat salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Lalu rumus segitiga. Yang pertama ada luas segitiga yang berumuskan setengah kali alas kali tinggi. Dan keliling segitiga yang berumuskan sisi A ditambah sisi B dan ditambah sisi C. Lalu jajar genjang memiliki sifat yang pertama memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang. Yang kedua, memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Dan yang ketiga, memiliki dua diagonal yang membagi jajar genjang menjadi dua yang sama besar. Rumus jajar genjang yang pertama, luas jajar genjang, yang berumuskan alas kali tinggi. Sedangkan keliling jajar genjang berumuskan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau 2P kali Q. Lalu ada trapesium. Sifat trapesium yang pertama adalah memiliki sepasang sisi yang sejajar. Yang kedua memiliki dua pasang sudut sama besar atau trapesium sama kaki. Atau memiliki dua sudut siku-siku yaitu trapesium siku-siku. Dan yang ketiga jumlah besar sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar adalah 180 derajat. Rumus trapesium yang pertama yaitu luas trapesium yang berumuskan setengah kali sisi 1 ditambah sisi 2 dikali 3. Dan keliling trapesium yang berumuskan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Elvina. Ya, di sini ada layang-layang. Sifat dari layang-layang mempunyai dua pasang sisi yang panjang sama. Yang kedua mempunyai satu pasang sudut yang berhadapan yang besarnya sama. Yang ketiga mempunyai 4 titik sudut. Yang keempat diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Yang kelima salah satu diagonal bangun ini membagi dua sama panjang diagonal yang lain. Yang terakhir hanya mempunyai satu simetri lipat. Untuk rumusnya, luas layang-layang L sama dengan 1/2 dikali D1 kali D2. Keliling layang-layang K sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Keterangannya D1 sama dengan diagonal 1, D2 sama dengan diagonal 2. Terus ada belah ketupat. Sifat-sifat dari belah ketupat yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar, terus diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Rumus dari belah ketupat yaitu luas belah ketupat L sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2. Keliling layang-layang K sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Keterangannya D1 sama dengan diagonal 1, D2 sama dengan diagonal 2. Yang terakhir ada lingkaran. Sifat-sifat dari lingkaran yaitu memiliki satu titik pusat, jarak sembarang tidak pada lingkaran terhadap pusat adalah sama. Yang ketiga mempunyai simetri putar tak terhingga. Yang keempat mempunyai simetri lipat serta sumbu yang tak terhingga. Yang kelima tidak memiliki titik sudut. Yang terakhir memiliki satu sisi. Untuk rumus dari lingkaran yaitu untuk luas lingkaran L sama dengan PR kali R2. Keliling lingkaran K sama dengan 2 kali PR kali R. Untuk keterangan, R sama dengan jari-jari, PR sama dengan 22/7 atau 2,14. Baik, sekian dari materi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya. Ya, silahkan. Tolong sebutkan nama, NPM, dan kelompoknya. Lalu nanti bisa diketik di forum chat. Perkenalkan, nama saya Kanisa Raihan Maharani dengan NPM 20506046 dari kelompok 5. Sebutkan syarat jika dua bangun datar dikatakan sebangun dan berikan contohnya. Baik, terima kasih Kanisa. Untuk sesi pertama ini hanya akan diberikan 3 pertanyaan saja. Baik, sisa 2 pertanyaan lagi. Siapa yang akan bertanya? Saya persilahkan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Iya, silahkan. Nama saya Tiara Lisnawati, NPM 20506078 dari kelompok 6. Izin bertanya, menurut kelompok kalian bagaimana metode pembelajaran di sekolah dasar yang gampang dipahami oleh siswa tersebut dalam materi bangun datar? Terima kasih. Baik, terima kasih Tiara atas pertanyaannya. Baik, di sesi pertama ini ada 1 pertanyaan lagi. Dipersilahkan untuk 1 pertanyaan lagi. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? 1 pertanyaan lagi. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, pertanyaan sesi pertama ini saya tutup. Selanjutnya, kelompok kami akan berdiskusi terlebih dahulu untuk mencari jawabannya.
izin menjawab pertanyaan dari Kanisa. Iya, silahkan Dinda. Jadi, syarat jika dua bangun datar dikatakan bangun, jika bangun datar tersebut mempunyai sifat sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sebanding. Dan contoh bangun datar yang sebangun yaitu ada segitiga sama kaki, ada lingkaran, dan ada persegi. Terima kasih. Baik, terima kasih Adinda atas jawabannya. Bagaimana Kanisa? Apakah sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Terima kasih Adinda. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab oleh kami. Tolong tunggu sebentar ya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara Lisnawati. Ya, baik, silahkan. Metode yang mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar di sini menggunakan metode pembelajaran feature and feature, yaitu merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Jika sesuai dengan cara dan prinsip yang tepat, akan dapat mencapai beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar, seperti meningkatkan minat belajar sehingga menjadikan peserta didik berprestasi. Baik, bagaimana Tiara? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sesi kedua, yaitu 2 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Ya, silakan. Iya, silakan Meira. Izin bertanya. Iya, silahkan. Saya Meira Deria Puspita dengan MPN 2050649 dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya,
Bagaimana cara mengaplikasi materi tersebut dengan tematik dalam siswa yang mempunyai kerentanan dalam memahami matematika sehingga anak tersebut tidak akan tertinggal materi tersebut. Baik, terima kasih Meira atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk satu penanya lagi, saya persilahkan. Untuk Meira, pertanyaannya bisa tolong diketik di kolom chat ya. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Untuk satu penanya lagi. Mungkin untuk sesi kedua ini, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya cukupkan. Selanjutnya, saya akan menjawab. Sebelumnya mohon maaf saya off cam karena sinyalnya kurang bagus di sini.
Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Meira, yaitu bagaimana cara mengaplikasikan materi tersebut dengan tematik dalam siswa yang mempunyai kerentanan dalam memahami matematika, sehingga anak tersebut tidak akan tertinggal materi tersebut. Mungkin untuk anak yang sulit memahami matematika, bisa dengan metode kayak di dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya sedang di dalam kelas itu kan di dalam bangun datar itu kan ada seperti lingkaran. Nah, anak kita bisa mengajarkannya dengan menunjukkan contohnya, misalnya seperti di kelas itu ada jam dinding. Nah, jam dinding itu berbentuk lingkaran. Nah, itu bisa termasuk ke dalam bangun datar. Lalu ada ubin. Ubin itu berbentuk persegi. Nah, itu juga termasuk bangun datar. Mungkin dengan cara-cara seperti itu, siswa dapat mudah memahami materi-materi bangun datar. Seperti itu. Bagaimana, Mira? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Mei? Bagaimana, Mira? Iya, Suci. Bagaimana? Apakah sudah jelas, Mei? Ya, Suci paham. Makasih. Baik, terima kasih, Mira. Baik, mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan dari presentasi kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan atau kesalahan teknis mungkin tadi ya, kelamaan juga. Sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.